atau getaran lebih kecil, momen dapat dipindahkan dengan lembut karena penggerak roda depan tidak menggunakan poros propeller. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di channel pendidikan. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pagi hari ini kita telah diberkahi berupa kesehatan. Sholawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan jasa beliau kita telah keluar dari zaman jahiliyah hingga ke zaman sekarang. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gardan atau biasa disebut dengan diferensial. Untuk gambarnya seperti ada yang pada di layar, dari beberapa komponen disatukan menjadi satu fungsi gardan. Saya membuat video ini karena banyak yang bertanya mengenai apa sih gardan, apa fungsi diferensial atau gardan hanya sebagai pembeda putaran roda belakang kendaraan saja. Jadi fungsi utama daripada gardan itu ada 3. Yang pertama, mengubah arah tenaga putar. Yang kedua adalah sebagai final gear reduction atau gigi reduksi. Yang ketiga, sebagai pembeda putaran roda belakang dengan roda depan, penggerak roda depan. Adapun komponen yang sangat penting ada axle shaft bersama dengan drive pinion gear. Jadi keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk axle shaft bisa ditunjukkan pada gambar ini adalah axle shaftnya atau tuas penggerak belakang. Ini memiliki fungsi sebagai penerus putaran dari gear diferensial atau gardan ke sumbu roda. Dan axle shaft ini dikaitkan dengan side gear, bisa diketahui di layar dengan coretan warna merah side gear. Nah, di sini ada 2 side gear. Axle shaft ini dikaitkan dengan side gear pada sisi kiri dan kanan diferensial. Jadi ada 2, sisi kiri sama sisi kanannya diferensial. Ini agar diteruskan putarannya menuju ke roda. Jadi nanti rodanya ada di sini.
Untuk drift pinion atau pinion gear, atau biasanya di bengkel itu namanya gigi matahari, itu dapat diketahui di layar dengan coretan warna hijau. Ini adalah pinion gear yang paling besar. Untuk pinion gear adalah yang paling kecil. Ini biasanya di bahasa bengkelnya adalah gigi nanas. Jadi komponen ini memiliki fungsi sebagai penerus putaran dari poros propeller yang kemarin kita bahas, yang kemudian dihubungkan ke ring gear. Untuk ring gear sendiri yang saya coret tadi berwarna yang paling besar, ini biasanya disebut dengan gigi matahari. Untuk yang pinion gear itu bahasa bengkelnya atau mekaniknya itu adalah gigi nanas. Dikaitkan dengan ring gear diferensial dan selanjutnya akan diteruskan ke axle shaft. Jadi sebelum menuju roda ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh tenaga atau torsi yang bersumber dari mesin. Oke, kita lanjut ke komponen yang berikutnya, kita bahas untuk gardan sendiri. Ini dibagi menjadi dua agar kita gampang untuk memahami. Untuk yang pertama, gardan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah final gear, yang kedua adalah differential gear. Final gear ini terdiri dari drift pinion. Oke, saya tulis di sini. Terdiri dari drift pinion dan ring gear. Ada dua ring gear. Ini memiliki fungsi untuk memperbesar momen dan mengubah arah putaran sebesar 90 derajat. Jadi putarannya awal dari poros propeller adalah vertikal, putarannya searah berlawanan jarum jam. Ketika masuk ke dalam ring gear, putarannya maka akan mengubah menjadi horizontal seperti ini. Kenapa kok dirubah menjadi 90 derajat? Karena nanti kebutuhannya ketika putaran dari poros propeller itu adalah horizontal, maka nanti akan diubah oleh ring gear putarannya menjadi putaran dari poros propeller adalah vertikal. Ketika masuk ke dalam ring gear, nanti putarannya akan berubah menjadi horizontal. Itu karena kebutuhan daripada roda adalah putaran horizontal. Jadi nanti posisinya akan berubah seperti ini putarannya. Karena kebutuhan roda adalah horizontal ini, sedangkan yang bersumbernya adalah vertikal seperti ini.
Jadi final gear ini terdiri dari dua gigi, itu ada drive pinion sama ring gear. Untuk yang differential gear ini terdiri dari side gear. Di sini nanti ada side gear, dan berfungsi untuk membedakan kecepatan putaran roda kiri dan kanan saat berbelok. Jadi side gear ini sangatlah penting di sistem gardan, karena tanpa adanya ini maka akan slip atau roda kiri dan kanan akan selalu sama, sehingga akan tidak mudah untuk kendaraan saat berbelok. Untuk final gear ini terdiri dari dua tipe. Tipe yang pertama adalah high point bevel gear. Nanti di gambar berikutnya saja saya jelaskan. Kita next gambar berikutnya dulu. Nah, ini adalah tampilan daripada final gear tipe high point bevel gear. Tipe ini digunakan pada kendaraan roda belakang, penggerak roda belakang, di mana drive pinion terpasang offset dengan garis tengah ring gear. Keuntungannya ini memiliki bunyi yang halus. Jadi drive pinion ini atau gigi nanas ini adalah garis ring gearnya. Jadi kalau pada normalnya itu posisinya di sini nanti, sedangkan drive pinion ini terpasang offset atau di bawahnya atau sebelum putaran ring gear mencapai titik 0. Jadi putaran ring gearnya itu ke sini. Apabila titik 0 derajatnya posisinya di sini, maka offset atau drive pinion dipasang sebelum 0 derajat, maka dari itu disebut offset. Untuk tipe yang berikutnya adalah tipe helical gear. Helical gear tipe ini digunakan pada kendaraan penggerak roda depan, memiliki keuntungan bunyi dan getaran lebih kecil, dan momen dapat dipindahkan dengan lembut. Kenapa kok momen atau getaran lebih kecil? Momen dapat dipindahkan dengan lembut karena penggerak roda depan tidak menggunakan poros propeller. Oleh karena itu, tenaga yang dari mesin melewati transmisi langsung menuju ke gardan. Tenaga tidak terbuang pada putaran-putaran yang terdapat di poros propeller. Berikut ini adalah saat differential gear bekerja saat kendaraan membelok jarak tempuh roda bagian dalam atau A. Jadi
Untuk titik A ini kelihatan. Untuk titik A ini adalah jarak tempuh roda bagian dalam lebih kecil daripada tempuh roda bagian luar atau B. Jadi ini yang A, ini yang B. Dengan demikian roda bagian luar harus berputar lebih cepat daripada roda bagian dalam. Bila roda-roda berputar dengan putaran yang sama, maka salah satu ban akan selip yang menyebabkan ban akan cepat aus atau halus. Untuk mengatasi hal ini diperlukan differential gear dengan tujuan untuk membedakan putaran roda. Itu yang seperti saya sebutkan tadi, fungsi daripada differential gear melalui shift gear-nya akan dibedakan putaran dari roda kanan maupun roda kiri. Kita lanjut ke prinsip dasar kerja differential gear. Oke, kita lanjut. Prinsip dasar diferensial ini adalah pada saat kendaraan lurus, bila kedua rak diberi beban yang sama, maka ketika skakel ditarik ke atas akan menyebabkan kedua rak terangkat pada jarak yang sama karena tahanan sama dan pinion gear tidak berputar. Jadi untuk yang dimaksud dengan rak itu adalah ini. Yang gearnya ini itu adalah rak. Untuk yang dimaksud dengan skakel itu adalah ini. Apabila pada gambar ini skakel ini ditarik ke atas, maka kedua rak ini akan ketarik ke atas juga. Oke, untuk sampai di sini, ketika skakel ini ditarik ke atas dengan beban yang sama di rak ini, maka kedua rak akan tertarik ke atas secara bersamaan atau satu dibanding dengan satu. Berbeda halnya ketika saat mobil berbelok, ini seumpama ada roda di sini. Ketika kendaraan akan berbelok ke kanan, maka secara otomatis roda yang di bagian kanan ini memiliki beban yang berbeda dengan roda yang ada di sebelah kiri ini. Kenapa kok seperti itu? Karena beban yang ada di dalam mobil akan bertumpu di roda bagian kanan apabila saat berbelok kanan. Oleh karena itu, fungsi daripada side gear adalah untuk meneruskan atau membagi perbandingan beban atau putaran yang ada di dalam gardan. Untuk side gear sendiri ini disimbolkan oleh skakel ini. Kita next gambar berikutnya saja. Nah, ketika ini
beban yang ada di kanan ini lebih besar daripada beban yang ada di sebelah kiri. Ini menandakan posisi mobil sedang berbelok ke kanan. Jadi putaran yang diberikan seharusnya seumpama 100 putaran pada posisi normal ini, yang sebelah kiri juga 100, maka ketika beban kanan dan kiri ini berbeda, maka akan berbeda pula putarannya. Jadi yang di kanan ini umpama 70, maka yang di kiri 130. Misalkan total dari putaran adalah 200. Itu adalah fungsi daripada side gear. Untuk komponen-komponennya akan kita bahas lebih lanjut di gambar berikutnya. Nah, ini adalah bagian dari komponen-komponen yang ada di differential gear atau kardan. Itu ada gear pinion atau gigi pinion, pinion shaft, universal joint ini punyanya poros propeller, ada differential side gear, ini ada 2. Ada 1 di sini, nanti di sini juga ada. Untuk yang bagian luar ini ada axle shaft, ini axle housing atau rumah axle shaft. Ada ring gear juga di sini atau gigi matahari. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, pembagi putaran itu adalah ini side gear. Ini adalah penting di sini. Nanti ada videonya mungkin sedikit untuk mengulas yang saya bahas. Jadi putaran dimulai dari sini, gigi pinion secara vertikal, putarannya ke arahnya sini. Ketika sudah masuk ke dalam ring gear, putarannya berubah menjadi ke sini. Jadi ini adalah final drift. Yang kedua adalah differential gear. Untuk final drift itu ada 1, 2, diferensialnya ada sini. Untuk komponen penunjangnya itu ada beberapa. Untuk yang pertama ada nut and washer. Ini berfungsi untuk mengikat companion flank terhadap drift pinion. Jadi posisinya nut and washer itu ada di sini. Untuk companion flank berfungsi untuk memindahkan tenaga putaran propeller shaft ke drift pinion. Companion flank atau pinion shaft itu berfungsi untuk memindahkan tenaga dari poros propeller ke pinion gear. Untuk yang selanjutnya adalah oil seal, berfungsi untuk mencegah kebocoran oli dari diferensial ini atau kardan. Itu ada oli seal. Yang selanjutnya ada oil slinger. Ini berfungsi untuk membantu oil seal dalam mencegah kebocoran
oli dari diferensial. Jadi selain sealer itu ada oil slinger, atau biasanya seperti karton itu, atau tidak seperti limret. Selanjutnya adalah pinion bearing, sama posisinya juga ada di sini, pinion bearing di dalamnya sini. Ini berfungsi sebagai tempat dudukan drive pinion shaft terhadap diferensial karir sehingga dapat berputar bebas. Jadi tanpa adanya pinion bearing ini, maka putaran gigi pinion akan tidak selangsam dibanding adanya pinion bearing. Yang selanjutnya adalah spacer, berfungsi untuk menentukan tempat duduknya drive pinion bearing di dalam differential gear. Jadi nanti di sini ada spacer. Jadi di sini nanti drive pinionnya bisa diubah ke atas ataupun ke bawah. Untuk yang biasanya digunakan adalah offset untuk penggerak belakang. Yang selanjutnya adalah lock pin and bolt, berfungsi untuk mencegah atau mengunci adjusting nut agar tidak bergerak atau berubah-ubah. Jadi selain nut and washer di sini itu ada lock pin and bolt. Jadi di sini ada 3 komponen ya. Spacer, lock pin and bolt, sama nut and washer. Untuk komponen selanjutnya bearing cap and bolt, berfungsi untuk menutup atau penutup bearing. Jadi posisinya juga ada di sini. Penutup bearing yang terdapat pada diferensial case terhadap diferensial carrier. Jadi nanti di sini ada juga bearing cap. Yang selanjutnya adjusting nut and bearing cap, berfungsi sebagai tempat kedudukan bearing dan untuk menyetel besar kecilnya backlash antara ring gear dengan drive pinion gear. Jadi adjusting nut and bearing itu posisinya terletak pada di sini. Biasanya setelah kita pasang, kita ke gambar berikutnya saja biar lebih jelas. Oke, untuk gambar ini adalah differential case. Ini berfungsi untuk merubah arah putaran propeller shaft 90 derajat yang selanjutnya diteruskan ke poros roda belakang. Di samping itu juga berfungsi untuk membedakan putaran roda kiri dan roda kanan pada saat diperlukan atau pada saat berbelok. Jadi ini adalah wujud atau bentuk daripada differential case. Ini yang saya bahas sebelum differential case. Itu adalah adjusting, itu kondisinya di sini. Ini adalah sebagai, kalau di bengkelnya ini setelan gardan. Untuk ini juga sama, adjusting ini kalau tampak sampingnya posisinya ada di sini. Ini nanti akan dimasuki oleh
aksel shaft atau shaft rodanya. Nanti dua di sini juga ada. Jadi untuk pembagi putaran itu differential adjusting ini, untuk differential case-nya tampak ada di dalamnya ini. Jadi ini adalah differential case-nya. Jadi nanti pada video sudah jelas, sangat jelas kita untuk putaran gardan itu seperti apa. Oke, untuk terakhirnya sebelum saya tutup, ada sedikit video agar tetap atau paham secara detail. Oke, next videonya. Untuk pembahasan gardan pada hari ini saya rasa cukup. Untuk lebih jelasnya, apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Apabila ada kesalahan dari tulisan maupun tata ucap saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Apabila ada kesamaan dengan gambar maupun video, saya mohon maaf dengan keikhlasannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.